Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-salata wa zakata wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul alam wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ini atas wasilah Bapak Ketua, yaitu saya harus ngapalin namanya ini, Al-Mukarram Bapak Haji Bontang Amras yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makasih Pak Haji atas berkenan mengundang saya di Masjid Mulia ini beserta para jamaah pengurus DKM Darussalam, juga beserta ibu-ibu tentunya yang ada di atas. Adik-adik masih tetap semangat, dan insya Allah yang hadir ini adalah orang-orang ahli surga. Amin. Kenapa ahli surga? Separuh kita puasa, yang lain wes bablas kemana tahu. Mereka ada yang tidur, ada yang ke mall, ada yang belanja ke Tanah Abang, kemana ada. Ya Bu ya, Ibu masih lulus di sini tarawih qiyam Ramadan. Dan qiyam Ramadan ini luar biasa. Memang mengalahkan segala-galanya, termasuk yang siang hari. Maka Rasulullah dalam hadisnya itu, baik yang siang soma maupun yang malam koma. Ini bedanya nih Pak nih. Soma huruf sod, koma huruf kof, membeda artinya. Man soma yang siang hari puasa, godaannya luar biasa, banyak setan sonok mari ya kan, pasar kayak apa, makanan, minuman, pandangan dan lain sebagainya, tapi dia tetap puasa. Nah, itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa ibu-ibu, adik-adik, para jamaah itu diampuni semua. Amin. Nah, demikian juga yang malam ini, aturan kita habis buka bersama kita santai. Ada juga yang langsung masuk kamar AC, langsung tidur Pak Haji, ya kan? Tapi kita mengalahkan hawa nafsu, ngantuk dikit dipaksain, makanya kalau ngantuk ngopi. Ya kan, saya punya pantun nih. Mau nggak dipantunin? Jalan-jalan ke Pondok Kacang, jangan lupa bawa bini. Cakep dong. Kalau pengen umur panjang, ayo kita ngopi. Nah, karena ustadznya belum ngopi nih. Bagaimana Pak Ketua DKM aja nih ntar ya. Habis tarawih kita insya Allah biar panjang umur. Termasuk tadi orang yang sholat tarawih, insya Allah hidupnya barokah. Amin. Dan bahkan semua dosa kita itu diampuni. Kalau Bapak sekalian umurnya 60, 59 tahun yang lalu itu dihapus semua itu dosa Pak. Karena Bapak tarawih bertahan hari ini. Apalagi sampai menggapai nanti yang namanya satu malam yang lebih indah dari segala-galanya, yaitu inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Nah, maka kalau di Betawi pojok sana ini malam ini mulai pindah surat namanya inangzalna. Dia mulainya inangzalna, baru nanti ayat berikutnya. Ya, di sini nggak apa-apa. Surat kan apa aja boleh, ya kan? Kita kalau tarawih itu kan terserah aja bagaimana imam. Mau gaspol nggak pakai rem juga boleh, ya kan? Pakai etol juga boleh. Tapi terlalu cepat yang ngerinya nubruk di jalan, ya kan? Terlalu lambat juga jangan. Ustadz tuh harus cerdas. Kalau jadi imam harus cerdas. Makanya harus ngaji, wawasan harus luas. Mentang-mentang dia ingat ngelihat di Madinah dan Mekah,
bacanya panjang-panjang itu. Nah kalau bacanya panjang kata ibu-ibu, buka puasa mana tadi saya baru minum es 1 gelas, lontong 1 biji, gorengan baru 1. Imamnya panjang banget. Nah akhirnya gerutu, Allahu Akbar, ingat makanan yang ada di rumah. Samiallahu liman hamidah, gua belum makan nasi. Salah lu, ngapa belum makan nasi? Makan dulu makanya. Ya kalau buka puasa sunnahnya memang yang manis-manis, betul Pak? Allahumma lakasumtunya langsung dia manis, tapi bukan berarti nggak boleh makan yang tidak manis. Manis yang pertama, mau kurma, mau teh manis, yang manis, semangka, pokoknya manis. Ngeliat bininya yang cantik juga manis ya kan. Kata istri kalau bikinin teh, ngapa lu kalau bikin teh gua kagak manis tehnya? Ngeliatin gua biar manis katanya. Jadi ibunya udah pede banget terlalu manis katanya. Jamaah dimakan Allah SWT, Al-Fakir, nama saya tadi disebut, saya nyebut. Kalau Caimin, itu yang kemarin itu. Yang coblos-mencoblos, saya bukan Caimin, tapi Cak Mur. Ya. Nama asli Haji Murdimin, asli Jawa Timur. Nah, nama Cak Mur, gampang. Kalau saya ceramah di mana-mana, Cak Mur, jos, biar nggak ngantuk. Jangan sampai kita kalau ceramah, adik-adik ngantuk. Nah, ini adik-adik paling semangat. Kita memang sama Pak, problem masjid itu pengelolaannya ada di adik-adik. Maka ada kelas TK, TKQ, TPQ, ada madrasah diniyah, nanti ada kalangan majelis talim ibu-ibu, majelis talim bapak-bapak. Dan ada remaja Masjid Darussalam. Cakep. Irmas, Ikatan Remaja Masjid Darussalam. Enggak tahu saya di sini ada enggak. Kalau kita dulu ingat Irman, Ikatan Remaja Musola Ar-Rahman. Ya bikinlah anak-anak. Kenapa? Karena kalian ini ada calon pemimpin. Amin. Kali-kali dari Darussalam nanti ada yang jadi camat. Amin. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota. Ya doanya, kita nggak tahu nasib teman-teman. Maka subhanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini Bu adalah pemimpin masa yang akan datang. Tugas ibu mengantarkan anak-anak. Ibu adalah madrasatul ula. Al-ummu bermula itu ibu. Madrasatul ula adalah sekolahan yang pertama. Maka kalau ibunya baik, anaknya baik. Ibunya kurang baik, anaknya kurang baik. Ibunya cerdas, insya Allah anaknya cerdas. Ibunya soleha, anaknya soleh. Amin. Makanya ibu menjadi contoh duluan. Makanya laki-laki kalau milih istri yang benar, tungkahul mar'ah li arba'in, dinikahi 4 wanita tuh karena 4 perkara. Pertama, jamaliyah, cantiknya, cantik dulu. Ada nggak yang nggak pengen cantik? Manusia normal nyari yang cantik, ya kan? Baru nanti limaliha, hartanya, nasabiha, nasabnya keturunan orang baik-baik, walidiniah dan agamanya. Jangan sampai beda agama. Ada remaja nih, kalian bapaknya sukses, bapaknya kaya, bapaknya hebat, bapaknya pengurus masjid, tapi kalau kalian nikah sama non muslim itu nggak benar. Dan kebetulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak merestui seperti itu. Bapak yang Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Karenanya saya ucapkan dalam silaturahmi saya ini mudah-mudahan Bapak barokah, memberikan motivasi untuk kita. Pertama semangat beribadah. Yang kedua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang ketiga jangan lupa Pak Haji, ketua masjid, syiar Islam. Ya kayak gini, mimbar gini syiar Islam. Korban motong kambing sapi itu syiar Islam. Ngasih zakat syiar Islam. Peringatan hari-hari besar, santunan yatim, duafa itu syiar-syiar aja. Ya kalau bicara syiar Islam kan itu bagian dari dakwah. Kenapa Pak Ustadz kita harus dakwah? Ali Imran surat ketiga ayat 104. Ibu dibuka nanti ya. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Itu tugas kita itu Pak. Ali Imran ayat 104. Nah, tugas kita yang saat ini konteksnya Ramadan apa? Konteksnya Ramadan yang menjaga ibadah Ramadan. Bagaimana melestarikan ibadah Ramadan? Tentunya dengan cinta. Asik pokoknya kalau udah cinta asik. Kalau udah cinta nggak ngantuk. Jarang orang tuh ada laki perempuan dia demen gitu cinta. Lagi duduk bareng dia ngantuk.
Orang nggak normal itu. Kalau dia cinta, pasti asik ngobrolnya. Betul nggak, Bu? Coba Ibu ingat pacaran sama Pak Haji dulu, sebelum ditikahkan. Ini Pak Haji dulu ingat 40 tahun lalu kita pacaran kan seperti itu. Atau 50 tahun lalu. Tergantung umur kita. Kalau Bapak umurnya 30, berarti ingat 10 tahun yang lalu. Kalau kita umuran gocap, ingat 30 tahun yang lalu kita lagi pacaran. Kita lagi senang, lagi bercinta. Nah, menghidupkan Ramadan harus penuh dengan cinta. Itu baru enak. Puasa karena cinta beda, Pak. Bodoh amat, gue mau gak mikirin perut gue sakit, mau haus, mau apa. Enak aja gue puasa. Alhamdulillah tahun ini ya Allah bersyukur saya cuacanya hujan, bahkan ada kebanjiran Jawa Tengah, Gresik, Tuban, Demak. Yang katanya ada Syekh Sunan itu tetap tenggelam kan. Betul gak Pak Haji? Nah, sekarang di Bogor kawan-kawan kita rumahnya tenggelam banyak banget. Kita alhamdulillah di Darussalam sekitar Pak Haji aman Pak Haji ya. Alhamdulillah. Jadi puasa kita ini teduh Bu, enak, nggak panas, nggak kehausan. Bagaimana kalau Ramadan tuh cuacanya luar biasa ekstrim panas? Tentu haus kita berbeda. Nah, karena Allah sayang kepada kita dikasih gerimis, alhamdulillah ya Allah. Maka orang Islam kalau dikasih hujan itu jangan gerutu ya, hujan lagi, baik. Enakan tidur gua nggak terawih. Nah kalau niat terawih karena cinta dengan terawih bawa payung. Gua pusing Pak Ustadz. Tadi saya minum es kelapa 3 gelas, makan lontong 7 biji, gorengan 9, cabenya 10. Nyampe masjid ditanya ketua masjid, udah makan belum? Belum. Ini bocah sekarang, dibilang belum. Kenapa belum Tong? Belum makan nasi. Baru lontong 5 biji, esnya 5 gelas. Belum makan itu. Karena makan nasinya ntar katanya Bu, habis tarawih. Insya. Nah, itu asiknya, indahnya Ramadan. Indah. Kagak ada istilah tadinya kita nggak bangun malam sahur. Itu indah. Indahnya Ramadan. Kalau di bulan yang lain kagak ada cerita dengerin sahur klotak anak-anak. Main apa tuh? Mungkin itu juga harus ada aturan ya Pak ya. Ibu-ibu kasihan, ibu-ibu capek, Pak Ustadz Darus baca Quran sejuz 2 juz, ngantuk tidur jam 1 dari bangunin bocah glutak glutung. Sahur goblok lo baru jam 1 udah ngomong sahur. Itu ketua masjid boleh tegur Pak? Pak RT ada nggak Pak RT? Pak RT RW tegur, nggak boleh itu Pak. Ada aturan yang bangunin sahur jangan sembarang jam. Ya idealnya sahur katakan Nabi kata Rasulullah itu dideketin aja. Akhirin waktu sahur menjelang sholat subuh. Bukan berarti pas azan subuh. Maksud saya misalnya sekarang kita subuh 4.42. Berarti ibu sahur jam 3 udah paling cakep. Setengah 4 gitu ya. Jam 4 kurang seperempat alhamdulillah. Coba kalau subuhnya jam 4. Ibu jam 3 ngerepeng belum masakin sayur, ngengetin makanan. Bapak-bapak mah tinggal enaknya ya Bu ya. Bapak terima beres, bangun, Bapak tinggal makan. Ibu yang capek. Maka saya bilang ibu-ibu berhak masuk surga lebih duluan dari bapaknya. Amin. Setuju? Karena ibulah yang paling capek. Habis itu capek, habis subuh masih nyuci piring, nyuci ini, bersih-bersih, baru bisa tidur. Kadang-kadang ibu punya tadarus habis sholat subuh 1 juz. Karena dia gaspol ngejar target harus khatam Al-Quran. Insya mau wajib mau nggak wajib yang namanya bulan Ramadan jarang-jarang ketemunya, manfaatkan dengan baik. Karenanya dengan cinta tadi, orang puasa cinta enak aja, tidur aja. Tidurnya orang puasa ibadah, naumus shaim ibadah. Yang benar Pak Ustadz, iya. Cuman kalau dari sahur sampai ketemu maghrib tuh bocah tidur melulu, geblek. Kan nggak sholat dia berarti, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak begitu kali yang dimaksud. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi baca Quran. Ya. Kalau tidurnya ibadah, apalagi sholat duha. Ya. Kalau tidur aja ibadah, apalagi qobliyah zuhur dan ba'da zuhur. Habis ba'da zuhur dia buka Quran lagi sampai ngantuk tekluk. Nah itu bagus. Udah baca Quran sampai tekluk, nah itu cakep. Ada orang punya penyakit nggak bisa tidur, saya juga aneh itu. Saya Pak Ustadz kalau udah jam segini saya nggak bisa tidur. Kok kenapa bisa nggak bisa tidur? Kalau orang nggak bisa tidur, obatnya tidur, nggak perlu harus minum
Obat-obat yang dari dokter yang koteng untuk bikin ngantuk, nggak usah Pak Ustadz, Bapak Ibu ya. Obatnya apa? Baca Quran 2 lembar 3 lembar ngantuk tidur. 2 lembar 3 lembar nggak bisa ngantuk, baca zikir. Berzikir juga nggak bisa ngantuk. Masya Allah juga itu ya. Berarti kelainan. Harus periksa dan istighfar ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini maka saya memberikan motivasi, saya dapat catatan. Pertama tadi kita jalankan Ramadan penuh dengan cinta. Adik-adik, halo, sebentar lagi kita selesai. Kedua, cintai puasa, cintai tarawih, cintai Al-Qur'an, dan jangan lupa cintai sedekah. Ingat, ini bulan yang baik. Jangan lupa membayar zakatnya. Zakat ada 2, zakat fitrah, ada zakat mal. Selesaikan dengan baik. Banyak kawan kita belum Idul Fitri, dia udah meninggal dunia, udah meninggal duluan. Nah, kita mengantisipasi, umur kita mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan tetap semangat terus menjalankan ibadah sampai akhir Ramadan. Bahkan di 10 hari akhir mestinya masjid penuh lagi. Pak Haji, bagaimana nih gerakan supaya cinta masjid? Bagaimana pengurus masjid yang ramah lingkungan? Bagaimana pengurus masjid kalau kita masuk masjid pertama bukan hanya bersihnya. Kalau tadi disindir kopi, kopi ada di pojokan. Kalau dia haus jamaahnya ada aqua. Ketika Allahu Akbar ada takjil. Nah, ini tugas pengurus masjid memang. Dan manajemen masjid itu uangnya nggak harus ditabung yang banyak, nggak harus wajib habisin. Dari umat untuk umat, dari masyarakat untuk masyarakat. Kita memang membuka bukan berarti langsung habis diawur-awurin, bukan. Tapi manajemennya masjid itu untuk kesejahteraan umat. Karena uang dari umat kembali kepada umat. Kalau kita ngadain kesejahteraan, ya AC-nya bagus, kipas angin bagus, kamar mandinya tidak bau, alias wangi, ada tamu musafir dia layani dengan baik, asal nggak modus. Ini soalnya ada modus juga, datang ke masjid pengen masuk Islam, minta duit pengurus masjid, hati-hati Pak Haji. Datang dari Madura ngakunya mau pulang Madura nggak punya ongkos, padahal rumahnya Pondok Kacang. Ya minta duit, fulus, hati-hati. Mau lebaran begini modus banyak, ya. Kita juga harus waspada, tapi bukan berarti kita juga harus pelit, harus bakhil enggak. Orang Islam itu kan wa kana baina dzalika qawama. Jadi lam yusrifu wa lam yaqturu. Lam yusrifu dia enggak memboroskan hartanya, wa lam yaqturu dan dia juga tidak bakhil. Nah, itulah ajaran yang diberikan di dalam Al-Qur'an. Jamaah dibagikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya silaturahmi saya dari Kementerian Agama Jakarta Barat, saya dari Seksi Bimas. Mudah-mudahan manfaat dan bisa bersinergi masjid di mana saja untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Walafumikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.